Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa bil walidaini ihsana." Hendaknya ia senantiasa berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Subhanallah. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyandarkan perintah untuk mentauhidkannya, untuk kita tidak menyembah selain hanya kepada Allah, dengan perintah untuk berbuat baik dan berbakti kepada kedua orang tua. Dan sebagaimana kata Ibnu Abbas, sering saya sampaikan 3 hal yang disandingkan oleh Allah di dalam Al-Quran, antara yang satu dengan yang lain. Yang pertama adalah ati'ullah wa ati'u ar-rasul. Taat kepada Allah dan taatlah kepada Rasulnya. Yang kedua, wa aqimus salata wa atu az-zakah. Dirikan salat, keluarkan zakat. Makanya Abu Bakr As-Siddiq ketika beliau memerangi orang-orang yang enggan membayar zakat di zaman pemerintahan beliau, dan banyak yang menghalangi beliau, dikatakan kepada Abu Bakr As-Siddiq, "Kaifa tuqatilu man qala la ilaha illallah?" Bagaimana mungkin engkau memerangi orang yang berkata la ilaha illallah? Beliau berkata, "Wallahi, demi Allah, la uqatilanna man farraqa bainas salati waz zakah." Saya akan memerangi orang yang memisahkan antara salat dengan zakat. Dan yang ketiga, anishkurli wa liwalidaik. Berbuat baiklah atau bersyukurlah kepada Allah dan berterima kasihlah kepada kedua orang tuamu. Al-walidan, kedua orang tua, itu mencakup ibu, bapak, wa min fawqihima, dan terus ke usul kita, termasuk kakek, nenek, dan seterusnya ke atas. Tetapi tentunya yang paling dekat adalah dua orang ibu bapak kita, dan terutama yang melahirkan kita, yaitu ibu kita. Ketika Nabi SAW ditanya oleh salah seorang sahabat, "Man ahaqqun nasi bi husni sahabati?" Siapakah di antara manusia yang paling berhak untuk saya pergauli dengan baik? Apa kata Nabi? "Ummuk," ibumu. "Thumma man?" Siapa lagi ya Rasulullah? Beliau berkata, "Ummuk," ibumu. "Thumma man?" Siapa lagi ya Rasulullah? "Ummuk," ibumu. "Thumma man?" Siapa lagi ya Rasulullah? "Abuk," bapakmu. 3:1. Ya, 3:1. Hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi 'amain. Itu kata Allah. Dia dikandung oleh ibunya, ayyuhal ikhwah, wahnan ala wahn. Dalam kondisi lemah, bertambah lemah. Jadi terus lemah, bertambah lemah. Wa fisaluhu fi 'amain. Setelah itu disusui 2 tahun. Ya. Makanya para akhwat, para ibu-ibu, para suami beritahu kepada istri, barang siapa yang ingin menyempurnakan susuan kepada anaknya, susui selama 2 tahun. Ya. Jangan lagi ada yang mengatakan bahwasanya ya kalau saya susui lama-lama nanti ya kebugaran itu berkurang dan seterusnya. Ya, ini perintah dari Allah. Wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini liman arada an yutimma ar-radha'ah. Seorang ibu yang melahirkan bayinya, yurdi'na, menyusui bayi-bayinya, auladahunna haulaini. Haulaini, 2 tahun. Haulaini liman arada an yutimma ar-radha'ah. Ini bagi yang ingin menyempurnakan susuannya, dan itu yang terbaik. Kecuali misalkan ada sebab-sebab yang dibolehkan, misalnya dari sisi kesehatan, atau misalkan sebab-sebab yang lain. Namun kalau ada seorang ibu yang ingin menghentikan susuan kepada anaknya, harus bermusyawarah dengan suaminya. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Fa in arada fisalan an taradin minhuma wa tashawurin fala junaha 'alaihima." Fa in arada fisalan, ya, jika seorang bapak atau seorang ibu ingin menghentikan susuan kepada anaknya, antaradhim minhuma, harus kesepakatan dari suami istri. Begitu pula yang mau KB misalnya, harus kesepakatan suami istri. Dan ini ada penjelasan yang disebutkan oleh para ulama kita, ada syarat-syaratnya. Fa in arada fisalan antaradhim minhuma wa tashawurin, harus bermusyawarah di antara mereka. Fala junaha 'alaihima. Dan di sini ada poin penting yang ingin saya sampaikan. Dan inilah salah satu di antara rahasia sukses di dalam rumah tangga, ya, yaitu senantiasa membangun komunikasi musyawarah antara suami istri. Ya, kalau saja dalam masalah menghentikan bayi untuk disusui, Allah mengatakan wa tashawurin, dimusyawarahkan, apalagi dalam masalah-masalah yang lain.
Fa in arada fisalan an taradin minhuma wa tashawurin fala junaha 'alaihima. Baik. Jadi berbuat baik kepada kedua orang tua, terutama kepada ibu dan anak-anakku para santri yang mondok di tempat ini, yang mungkin kalian dilepas dengan linangan air mata, bunda kalian, ayah kalian, abi dan ummi menangis. Ya jangan kalian mengira bahwasanya kalian berada di tempat ini dibuang oleh bapak dan ibu kalian, tidak. Mereka melepas kalian dengan tangisan air mata, dengan hati yang perih. Ingat keberadaan kalian di sini bagian dari berbakti kepada kedua orang tua. Ingat itu. Ya. Setiap ayat-ayat yang kalian baca, huruf-huruf yang kalian baca mengalir pahalanya kepada kedua orang tua kalian. Bersabarlah. Ini bagian dari bakti kepada kedua orang tua. Kedua orang tua kalian menginginkan kalian menjadi kerabat-kerabat Allah, orang-orang khususnya Allah. Kedua orang tua kalian menginginkan kalian menjadi investasi bagi mereka di hari kemudian. Kedua orang tua kalian menginginkan kalian mengajak dan menggandeng tangan mereka di hari kemudian untuk masuk ke dalam surga. Kedua orang tua kalian melepas kalian di tempat ini, ya kalian adalah buah hati mereka agar kalian menjadi benteng bagi mereka dari api neraka. Ingat ini anak-anakku sekalian, bersabarlah, bersungguh-sungguh. Jangan buang-buang waktu. Ya, kalau kalian cuma mau buang-buang waktu di sini, mau main-main saja, lebih baik pulang saja. Berbakti langsung kepada kedua orang tua. Daripada di sini sudah main-main, tidak mendapatkan apa yang diinginkan orang tua, dan juga tidak berbakti juga secara langsung. Oleh karenanya saya katakan sejak sekarang, kalau kalian tidak mau sungguh-sungguh menghafal di tempat ini, pulang saja. Ya, sampaikan kepada ustadz, ya saya mau pulang ustadz, silahkan. Insya Allah kita antar kalau perlu. Ya, setuju? Ya, baik. Jadi, ikhwani fillah, wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff. Apalagi ketika keduanya telah renta. Berbakti kepada kedua orang tua, terutama bagi yang masih produktif orang tuanya, bahkan kita juga masih bergantung kepada orang tua kita, itu adalah sesuatu yang mulia. Tapi tidak seperti pahalanya ketika kita berbakti kepada kedua orang tua kita yang sudah tidak mampu lagi berbuat apa-apa. Misalkan yang sudah tidak produktif lagi, apalagi yang sampai sakit-sakitan, berulang kali masuk rumah sakit, atau misalkan dirawat di rumah, dia tidak bisa menggerakkan anggota tubuhnya, mandi dimandikan, salat dibantu, makan juga disuapi, buang air bahkan akramakumullah harus dibersihkan kotorannya. Allahu Akbar, inilah puncak bakti kepada kedua orang tua yang pahalanya sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Disinilah dituntut kesabaran seorang anak, dan jangan dianggap ini adalah merupakan sebuah beban. Betul secara fitrah kita terbebani, tapi ingat di dalamnya ada pahala yang sangat besar yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kita ini ditolong oleh Allah karena ada orang-orang tua di tengah kita. Ada orang-orang lemah di tengah-tengah kita. Makanya jangan sedikit pun ada di antara kita yang ketika orang tuanya telah tua, apalagi sakit, dan dia merawatnya dan dia merasa terbebani. Bahkan mungkin dia menunggu kapan mati ini. La na'udzubillah. Jangan sama sekali. Ihtasibil ajr. Harapkan pahala di dalamnya. Salah seorang salaf ketika ibunya meninggal, dia menangis. Orang-orang kemudian bertanya, mengapa Anda bersedih? Ini sudah ketentuan Allah. Beliau berkata, saya menangis bukan karena dia meninggal. Ini sudah takdir dari Allah. Tapi saya bersedih dengan kematian ibu saya. Salah satu di antara pintu surga bagi saya telah ditutup oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun berbakti kepada kedua orang tua tidak terbatas ketika mereka masih hidup. Sampai ketika mereka telah meninggal dunia pun, kita masih bisa berbakti kepada kedua orang tua kita. Fala taqul lahumā uff. Janganlah kalian berkata uff, Ya, hardikan yang ringan saja. Itu dilarang dalam Islam. Termasuk dosa besar. Fala taqul lahumā uff. Apalagi kalau sampai menghardik. Ini baru-baru ada berita, ada anak yang memutilasi ibunya. Na'udzubillahi min dzalik. Saya tidak tahu apa yang akan dia dapatkan di hari kemudian nanti. Na'udzubillahi min dzalik. Fala taqul lahumā uff. Wa la tanharhumā. Wa qul lahumā qawlan karīmā. Janganlah kalian menghardik mereka. Kata para ulama, kalau keduanya tidak sengaja membuat kalian marah, karena orang tua kita adalah manusia biasa, terkadang salah. Ya, kata para ulama kita, kalau keduanya tidak sengaja membuat kalian marah,
janganlah kalian memandang dengan pandangan yang tajam. Ya. Bahkan ulama kita ada yang mengatakan janganlah kalian mengibaskan pakaian di hadapan mereka. Ya. Oleh karena ikhwani, kalau antum membaca sirah dan sejarah para salaf as-salih rahimahumullah, bagaimana mereka berbakti kepada kedua orang tuanya, andaikan tidak dinukil dengan sanad yang sahih, mungkin kita tidak percaya. Ada di antara salaf yang tidak mau makan dengan ibunya dalam satu nampan. Kenapa? Ketika ditanya dia berkata, saya khawatir jangan sampai makanan yang sebelumnya mau diambil oleh ibu saya didahului oleh tangan saya. Dan saya khawatir itu adalah merupakan durhaka kepada mereka. Ada di antara ulama yang tidak mau naik ke lantai 2 kalau ibunya ada di lantai 1. Subhanallah. Ini bukan mubalaghah, bukan berlebih-lebihan, tetapi itulah orang yang mengenal Tuhannya, yang mengenal perintah Tuhannya, dan yang menginginkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ingat ikhwani, keberkahan yang paling utama adalah fi birril walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Cari keberkahan pada bakti kepada kedua orang tua. Ya, disitulah karamah yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita. Baik.